kita mulai ya intronya. Oke. H A L O. Halo. Hai gengs. Hai gengs. Jadi kita mau ngapain nih guys? Di sini kita mau ngebahas materi tentang makna hubungan internasional. Oke. Dari lo, Ji. Tapi siapa sih kita ini? Tapi sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya. Hai, gue Ola. Hai, gue Mutiara. Hai, gue Nadia. Hai, gue Anggita. Oke, jadi pertama-tama di sini ada yang mau masuk HI nggak sih? Aku. HI itu apa sih? Hubungan internasional. Itu tuh. Maknanya apa, Bunda? Apa tuh? Kalian nggak tahu? Enggak. Tidak. Jadi hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional? Oh, ada yang komponen yang Ada Ada dong, aja pasti. sih. Tapi gue nggak tahu. Ada 4. Banyak ya? Apa Kayak ya? kita. Kayak kita berempat pas nih. Apa aja, Mut? Jadi yang pertama itu ada politik internasional, dan yang kedua itu ada studi tentang peristiwa nasional, yang ketiga ada hukum nasional, dan yang terakhir yang keempat ada organisasi administrasi internasional. Tapi ada nggak sih pengertian kesimpulan secara garis besarnya gitu? Ada kok. Secara umum, hubungan internasional bisa diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Paham gak, Nat? Paham dong, ngomong-ngomong, hubungan internasional itu punya konsep loh. Apa aja? Jadi konsepnya itu ada 3. Yang pertama ada konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Ketiga Terus? konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain. Tunggu. Gue masih nggak ngerti sih. Lo bisa jelasin nggak? Apa sih pengertian dari apa tadi? Konsepsi itu apa aja tuh artinya dari ketiga konsepsi? Artinya itu yang pertama ada politik luar negeri. Adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Tujuannya itu untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Terus ada yang kedua, hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Terus yang ketiga nih, ada politik internasional. Apa tuh? Politik internasional itu adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Oh, cun. Berarti dari pengertian itu penting banget ya sebenarnya hubungan internasional itu. Penting banget. Soalnya suatu bangsa yang merdeka itu kita tidak bisa hidup sendiri. Karena kita masih butuh bantuan negara lain untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya. Jadi negara kita, misalnya nih Indonesia, itu harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Contoh nih gampangnya, ketika awal Indonesia merdeka, itu kita butuh pengakuan dan dukungan dari negara lain. Bener. Karena itu para pendiri negara menjalin hubungan dengan India, Australia, dan sebagainya. Alhasil, kemerdekaan negara Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara lain di dunia. Ternyata di balik kayak kerjasama hubungan internasional itu tuh ada faktor-faktornya. Iya, benar Apa banget. janji? Jadi ada 2 faktor nih. Yang pertama ada faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya suatu kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun inversi dari negara lain. Yang kedua ada dari eksternal nih, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dari negara lain. Ketergantungan tersebut itu dalam upaya memecahkan masalah-masalah sih, ekonomi, politik, Sosial. hukum, sosial. Dan pola hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia itu kita bisa lihat kok dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Oh, Betul. bertahu ya? Jadi politik hubungan internasional itu bisa kita lihat nih. Kita bisa lihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Bangsa Indonesia membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan
diartikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, Bu, dan keadilan sosial. Nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi apa aja sih ruang lingkup hubungan internasional itu? Ada nggak sih? Oh, ada. Jadi, ruang lingkup hubungan internasional itu ada 2 bidang. Yang pertama yaitu bidang privat dan bidang publik. Ada yang tahu nggak bidang privat itu meliputi apa aja? Jujur nih, gue nggak tahu. Enggak, Kalau belum tahu. Oke. Masih asik nih. Oke, berarti bakal jelasin. Bidang privat itu meliputi contohnya ekonomi, mendata internasional, ilmu pengetahuan, dan turisme. Tahu turisme nggak? nggak tahu. Turisme AK, kepariwisataan. Kemudian yang kedua ada bidang Publik. bidang publik. Apa aja? Gue jelasin. Bidang publik itu yang meliputi politik internasional, kemudian politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, serta hukum internasional. Ada diplomasi juga, kemudian organisasi internasional dan kejahatan internasional. Berarti banyak banget ya ruang lingkup dari hubungan internasional ini. Jelas, benar banget dong. Karena itu banyak, pasti tujuannya juga nggak main-main. Ayo, apa? Banyak ya, Bu. Jadi tujuan hubungan internasional adalah untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral. Kemudian melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Ada lagi, bagi bangsa Indonesia nih, hubungan internasional itu diarahkan untuk hal-hal berikut. Itu banyak banget, Pak, gengs. Yang pertama, pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Jadi sebelum lo ngejalin hubungan dengan luar negeri, harus bisa mempersatukan persatuan Indonesia. Yang kedua, ada pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material. Jadi kayak istilahnya, buat apa sih lo berteman dengan orang lain tapi diri lo sendiri itu sebenarnya kurang erat dengan keluarga gitu kan. Jadi sebelum kita menjalin lebih luas, lihatlah negara kita terlebih dahulu. Udah adil kah? Udah makmur kah atau belum? Ketiga, spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Dasar kerjasama adalah membentuk satu dunia yang baru, yang bersih dalam imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna. Kemudian yang keempat adalah mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Jadi kalau lo menjalin persahabatan dengan negara lain tapi sebenarnya itu menjatuhkan negara lo sendiri, buat apa diterusin gitu. Jadi menjaga keselamatan. Yang kelima, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar dan kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri. Jadi intinya melalui hubungan internasional juga kita dapat melakukan ekspor impor. Gak hanya kalau dari ekspor negara barangnya mentok tuh di pemerintah, tapi harus bisa sampai ke tangan rakyat biar rakyatnya bisa makmur. Yang keenam ada meningkatkan perdamaian internasional. Karena hanya dalam keadaan damai itu Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Yang terakhir, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita. Jadi berdasarkan pembahasan yang sudah kita jelaskan tadi, itu dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan hubungan internasional, bangsa Indonesia harus senantiasa meningkatkan kualitas kerjasama internasional yang dibangun dengan negara lain. Dan untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus mampu meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi yang proaktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional. Oh iya, selain itu juga harus mampu memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, Serta memanfaatkan setiap peluang bagi kepentingan nasional. Wes. Jadi gimana nih? Udah ngerti belum tentang hubungan internasional? Udah dong pasti, banyak banget ini yang kita jelasin. Kalau nggak ngerti,
Ulang dari awal. Ulang. Dari awal. Jadi itu aja nih dari video kali ini, semoga bisa bermanfaat, Nambah wawasan. terima kasih semuanya, bye bye, Bye. Kami mengucapkan ayo Hana. Gedein ya. Nilainya gedein ya. Buat teman-teman yang nonton, jangan kasih pertanyaan yang susah ya. Kalau Ya. yang Bisa di H L lanjutin aja gak sih? AO, lao. Udah on kan ya? Hai gengs. Halo. Halo. saya Agita. Siapa sih kita ini? Oh tuh siapa sih Nat? Kita 2, 3. Dalam kehidupan suatu negara. Kalian semua ada nggak sih yang masuk hubungan internasional? Oh iya, basa-basi yang basi. 2, 3. Kalian nggak tahu? Enggak. Tidak. Aku scan. Paham nggak lu Nat? Senyum-senyum aja. Paham nggak lu Nat, kan lo mau masuk? Iya. Paham gitu doang kan lo mau masukin materi lo. Siapa namanya? Nggak kan? Lo jelasin secara lebih mendetail gitu. Betul. Apa tuh? Ya, lo bacain. Nanti ada bawah. Dari Indonesia berisik banget dong. Untuk dibalik apa? Komut sih. Gue langsung. Nah, nah betul banget Ci. Ini tujuan. Ulang lagi. Iya. Apa ya tadi? Ada apa aja tuh? Ayo, dong. Oh, dapat 100, Pak. Oh iya, teman-teman, nanyanya jangan nih susah. Nggak.